Menjadi baik boleh, merasa baik jangan. Tentunya banyak di antara kita, termasuk mungkin diri saya yang sedang berproses hijrah, kadang-kadang kan suka merasa lebih baik daripada yang lainnya. Ada sebuah kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jalan ke suatu tempat, kemudian beliau bertemu dengan seorang pemabuk di pinggir jalan. Ini mabuknya teler, parah. Syekh Abdul Qadir meneruskan perjalanannya, dipanggillah sama pemabuk itu. Ya Syekh Abdul Qadir, ta'al, sini. Begitu datang dan berhadapan, pemabuk itu nanya sama Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Abdul Qadir, percaya nggak Allah bisa menjadikan engkau seorang wali yang luar biasa, yang taat, rajanya wali, sultanul aulia, menjadi orang sepertiku, pemabuk? Syekh Abdul Qadir bilang, percaya. Percaya nggak seorang pemabuk sepertiku bisa merubah menjadi seorang wali sepertimu? Syekh Abdul Qadir bilang, percaya dan yakin. Akhirnya Syekh Abdul Qadir nangis karena kejadian itu. Dalam cerita ini yang bisa kita tangkap adalah setiap dari pergerakan kita hari ini, yang baik bisa kurang baik, yang tidak baik bisa jauh lebih baik. Jadi cara menghilangkan perasaan lebih baik daripada yang lainnya masih dalam perkataan yang sama, perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir, "Idza laqita ahadan minan nas ra'aitul fadla 'alaika wa taqulu asya ayyakuna indallah khairan minni." Kalau kita bertemu dengan seseorang di jalan, dia mau bertato, mabuk, pezina, pejudi, ya kalau fikih memang fahkum bidzahir, hukumi secara zahirnya. Tapi kalau tasawuf mengajarkan, pandanglah diri kita yang lebih rendah daripada mereka. Kalau kita bertemu dengan anak kecil, pandanglah bahwa dia belum banyak dosanya, kita sudah lebih banyak dosanya. Kalau kita bertemu dengan orang tua, pandanglah bahwa mereka, orang tua, lebih banyak ibadahnya daripada kita yang masih kecil. Hal ini mengajarkan kita untuk husnuzon, berprasangka baik pada Allah. Timbullah pertanyaan dari kalian, dari beberapa di antara kalian yang bertanya, Kang, gimana sih cara kita mengukur kualitas keimanan diri kita? Kadang-kadang kita kalau lagi imannya naik, ibadah pengen. Kalau imannya lagi turun, males sama yang namanya ibadah. Kita bisa mencirikan itu dalam beberapa hal. Kalau minggu kemarin ibadah kita lancar, tiba-tiba minggu ini ibadah kita kurang lancar, berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Karena iman itu talbis wa yangkus, kadang naik kadang turun. Kalau lagi naik pengennya ibadah, kalau lagi turun, jangankan ibadah, males banget. Perkara makanan, kalau orang terbiasa memakan perkara yang subhat, haram, makruh dan lain-lain, itu bisa menyebabkan kualitas ibadahnya berkurang. Jadi kita tuh sebenarnya bisa loh ngerasain kedekatan kita nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita ninggalin sholat, perasaannya gimana? Kemarin takut, ada timbul khauf, sekarang kok berani. Kemudian ketika kita tidak melakukan amaliyah yang biasanya kita lakukan dengan istiqomah, timbul rasa takut, timbul rasa kehilangan. Nah kalau rasa kehilangan, khauf, rasa takut itu tidak ada, berarti kualitas keimanan kita ada pada kemunduran. Jadi inilah konteksnya, jangan jauh dengan orang soleh, jangan jauh dengan orang alim. Usahakan walaupun kita kerja padat, harus silaturahmi ke orang-orang alim, minta nasihat, minta wejangan. Barakallah.